Nek ane ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Oke, masih bersama saya di channel Rasio Indonesia. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifin ya, karena subscribe itu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, di channel Wakasio Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kerja ataupun magang di Jepang. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk mengikuti proses pemagangan di Jepang. Pada video sebelumnya sudah membahas apa sih program magang Jepang. Oke, mau ke Jepang nih, apa saja sih persiapannya yang perlu kita lakukan? Ada banyak. Kita harus punya modal berani dulu. Jadi segala sesuatu itu kita harus berani melakukan. Kalau kita kebanyakan berpikir, wah bisa-bisa diserobot orang lain kesempatan tersebut. Jadi persiapan untuk magang ke Jepang itu ya teman-teman punya modal berani dulu. Kalau teman-teman udah berani, baru kita persiapkan langkah-langkah apa saja. Kalau kata orang Jawa bilang sih, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ya, jadi teman-teman berani dulu, baru kita persiapin. Jelas magang ke Jepang itu nggak boleh cengeng ya. Jadi teman-teman harus punya mental yang kuat. Itu dipersiapkan dari sekarang. Harus tahan banting juga ya. Yang pertama teman-teman harus siap fisik dulu. Gimana enggak? Jepang itu musimnya sendiri ada 4 musim ya. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Nah yang paling ekstrim ini di 2 musim ini, musim panas dan musim dingin. Kalau saya sendiri yang sudah pernah mengalami di sana itu, kalau pas dingin banget, kalau pas panas banget, lebih dari panasnya di Indonesia. Nah di sini membutuhkan fisik yang kuat. Jadi pastikan dulu kalau teman-teman memang mau berangkat ke Jepang, teman-teman harus rajin olahraga dulu ya. Teman-teman harus suka yang namanya olahraga. Dengan teman-teman suka olahraga, minimal teman-teman gak akan kaget ya. Persiapan fisik sebaik mungkin. Jadi fisik itu kuat itu ya kembali lagi karena kebiasaan. Sekarang salah satu contoh soal aja deh teman-teman, kalau bagi kaum rebahan nih yang biasa di rumah males-malesan, coba deh sekarang kalian lakukan jogging ringan atau push up, sit up ya, split jump. Pasti yang pertama melakukan itu akan pucat ya, biasanya pucat, kemudian merasa berkunang-kunang, muntah bahkan ya, atau bahkan lagi sampai pingsan. Nah itu karena kita tidak terbiasa. Jadi biasakan diri kalian untuk berolahraga, untuk menjaga stamina kalian. Kalian harus mampu bertahan dari rasa lelah. Nah silakan dibiasakan diri untuk kalian melakukan rutinitas kalau bisa sih yang melelahkan. Jadi kuat nggak nih badan kalian untuk bertahan dari rasa lelah. Nah insya Allah kalau kalian bisa melakukan hal itu secara rutin dan terus menerus menjadi kebiasaan, nah itu akan baik untuk kalian. Karena apa? Dalam kondisi apapun kalian akan selalu siap, itu tanpa ada kaget. Bukan hanya otot fisik saja yang perlu kalian latih, otot mental juga perlu kalian asah gitu. Nah dengan membiasakan kita itu sering bersosialisasi ya, ngobrol sama teman-teman, banyak bergaul, kemudian banyak tuh tontonan di YouTube untuk video-video motivasi. Nah itu akan melatih otot-otot mental kalian. Banyaklah menghadapi masalah ya. Masalah itu ya tidak dicari, masalah ya tidak dihindari, masalah itu dihadapi. Insya Allah kalau kalian banyak menghadapi masalah, kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di situ otot-otot mental kalian akan semakin terlatih. Yang kedua adalah persiapan bahasa Jepang. Nah namanya aja kalian mau magang ke Jepang ya, dipersiapkan untuk bahasa Jepangnya. Macam-macam kok, kalian bisa melakukan kursus di lembaga-lembaga kursus pelatihan bahasa Jepang bisa. Kalian bisa belajar juga di rumah, apalagi sekarang di Google, wah banyak deh materi-materi untuk pembelajaran bahasa Jepang. Belajar sendiri di rumah juga bisa gitu. Jadi dimulailah untuk kalian mempelajari bahasa Jepang dari sekarang. Tiga adalah kalian kalau mau magang ke Jepang harus dipersiapkan dokumennya juga nih. Nah dokumennya apa saja? Dokumen pribadi milik kalian, KTP, KK, akte, ijazah dari SD sampai terakhir SMA atau SMK ya sederajat, itu diperhatikan.
Nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua yang tertera dalam ijazah itu semuanya harus sama. Jangan sampai ada yang berbeda, salah satu huruf saja, atau bahkan ada juga yang misalnya contoh M titik. Nah, ada singkatan-singkatan kayak gini, nanti ini tidak diperkenankan ketika pembuatan paspor di imigrasi. Itu diperhatikan dari sekarang. Jika memang ada yang tidak sama dokumennya, sekarang mulai diurus, disamakan semua dokumennya. Yang tidak kalah penting juga masalah biaya ya, yang perlu kalian persiapkan, biaya mengikuti program magang ke Jepang. Nah, dalam program magang ke Jepang jelas kalian akan mengeluarkan biaya. Apa saja biayanya? Di antaranya yang kalian butuh pengetahuan bahasa Jepang. Ya, kalian harus kursus di lembaga-lembaga pelatihan bahasa Jepang. Atau ya misalnya belajar sendiri pun kalian kan harus modal beli bukunya, ya transport. Jelas dong kalian harus mengeluarkan transport. Transportnya apa? Transport ya dari rumah kalian untuk ke tempat-tempat pelatihan, dari rumah kalian untuk ke lembaga-lembaga pengirim. Nah, itu transport penting. Kemudian biaya selama diklat. Nah, biaya selama diklat ini di masing-masing lembaga beda-beda. Itu dipersiapkan biaya diklat. Kemudian yang berikutnya adalah biaya makan. Nah, selama kalian diklat kan kalian harus makan. Nah, makan itu kalian pun tanggung sendiri pribadi, itu harus kalian persiapkan. Kemudian medical check up. Nah, dalam program magang Jepang kalian wajib melakukan medical check up, memastikan badan kalian ini tidak ada penyakit yang membahayakan, karena mau bagaimanapun resiko itu nantinya akan ditanggung oleh perusahaan juga. Jika kalian memang sampai Jepang ternyata memiliki riwayat penyakit, tahu-tahu sampai di sana ada kambuh, ada apa, itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Makanya dipastikan sebelum berangkat ke Jepang kalian akan di medical check up secara lengkap. Kemudian paspor. Nah, kalian harus melengkapi juga dokumen kan yang tadi saya bilang, kalian harus punya paspor. Nah, paspor ini pun itu menjadi tanggungan peserta. Ya, biaya-biaya tersebut adalah biaya-biaya pribadi keperluan peserta sendiri. Jadi itu harus dipersiapkan. Ada banyak ya. Intinya biaya di sini untuk program pemagangan akan timbul ya, biaya itu akan kembali lagi untuk kebutuhan peserta ya. Jadi untuk persiapan kurang lebih seperti itu yang perlu teman-teman saat ini persiapkan untuk kalian kalau mau mengikuti program pemagangan ke Jepang. Perlu teman-teman ketahui juga, Jepang ini membutuhkan peserta magang ya. Peserta magang yang seperti apa ya? Jelas yang disiplin, kuat ya. Kuatnya di sini bukan kayak kuat Superman kayak gitu ya. Maksud di sini adalah siap ditempatkan dimanapun. Anak tersebut nggak gampang sakit, bukan anak mami, anak cengeng gitu ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit aku nggak cocok, nggak jujur ya, itu yang paling penting. Nah, kalian kan ini akan dikirimkan baik oleh pemerintah ataupun yang program swasta. Jelas dari lembaga-lembaga atau dari pemerintah akan memilih kandidat-kandidat dengan sebaik mungkin. Intinya adalah anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang bisa menyelesaikan kontrak selama pemagangan, yaitu selama 3 tahun dengan baik, bisa membuat prestasi, bisa membuat bangga Indonesia. Kalian ke sana dalam benak kalian akan membawa nama baik Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, jadi teman-teman perlu mempersiapkan fisik, belajar bahasa Jepang, dokumen dipersiapkan agar semuanya lengkap dan tidak ada permasalahan, biaya. Jaga selalu kondisi kalian untuk tetap fit, untuk bisa mengikuti program magang Jepang dengan lancar. Bagi yang mau nanya-nanya bisa nanti di komentar. Oke teman-teman, selesai videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya di channel Wakasio Indonesia. Salam pemagangan.